Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya masih diberikan kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita harus bersabar, kondisi ini belum membaik. Kita masih harus belajar di rumah ya. Pada pagi hari ini Bu Retno akan melanjutkan materi statistika dengan membahas tentang angka indeks. Apa yang dimaksud dengan angka indeks nanti akan kita bahas detailnya bagaimana. Dan untuk UTS kemarin silahkan dipelajari kembali ya. Saya belum memeriksa semuanya karena masih banyak tugas. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan melanjutkan dulu di materi yang berikutnya, yaitu angka indeks. Untuk angka indeks nanti akan kita bahas angka indeks relatif sederhana, kemudian agregatif timbang. Ini yang penting, 3 komponen ini nanti yang akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang disebut dengan angka indeks yaitu suatu angka yang menggambarkan kondisi tentang perubahan atau penurunan yang terdiri dari harga saat ini ataupun kuantitas saat ini dibandingkan dengan tahun dasarnya ya. Tahun dasar itu apa? Ya, tahun dasar itu adalah tahun yang dipakai sebagai pembanding. Ya. Nah, sehingga di dalam menentukan tahun dasarnya itu ditentukan pada kondisi ekonomi yang normal, kemudian yang tidak terlalu banyak perubahan, nah itu dipakai sebagai tahun dasar. Misalkan kita melihat harga gula pasir saat ini dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun 2019. Nah, jika terjadi kenaikan, maka berapa sih kenaikannya? Nah, itu yang disebut dengan angka indeks. Nah, untuk kenaikan atau penurunan itu biasanya akan kita lihat seperti ini ya. Stabilitasnya apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, kalau misalkan dicontohkan di sini adalah indeks harga saham gabungan di Indonesia. Nah, seperti ini fluktuasinya bisa naik, bisa turun. Kemudian indeks harga saham di Korea Selatan atau indeks harga saham di Malaysia. Nah, itu disebut dengan perubahan, kenaikan atau penurunan dari harga saham. Yang pertama disebut dengan angka indeks relatif sederhana. Kenapa disebut dengan angka relatif sederhana? Karena di sini biasanya kita hanya menentukan harga satu jenis barang. Kalau harga satu jenis barang, maka disebut dengan angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif itu ada indeks harga dan ada indeks kuantitas. Kalau indeks harga itu disimbolkan dengan P ya, P itu price. Misalkan yang disebut dengan indeks harga relatif sederhana itu adalah suatu perkembangan dari kenaikan atau penurunan harga dari suatu data atau suatu komoditas. Jadi di sini hanya satu jenis barang. Misalkan jenis barang A 1014. Kalau dihitung indeksnya itu adalah 100. Karena di sini tahun 2006 dipakai sebagai tahun dasar. Jadi indeks price-nya dihitung dari PN. PN itu adalah yang dihitung itu kapan? Kalau misalkan kita menghitungnya tahun 2006 berarti PN-nya ya 2006. 1014 dibagi 1014. P0-nya juga tahun 2016 sehingga indeksnya sama dengan 100. Tapi kalau kita menghitung indeks relatif tahun 2007, maka menghitungnya adalah PN-nya adalah 1112, P0-nya 1014, sehingga indeksnya dihitung dari 1112 dibagi 1014, ketemunya 110. Nah, jadi indeks itu biasanya selalu ditentukan dengan prosentase.
Karena di sini rumusnya index price itu sama dengan PN dibagi P0 kali 100, sehingga simbolnya menggunakan persentase 110%. 110% itu berarti ada kenaikan 10% bila dibandingkan dengan tahun dasar. Jadi harga di tahun 2007 mengalami kenaikan sebesar 10% bila dibandingkan dengan tahun dasar. Gitu ya. 10% berapa? 10% dari 1014. Berarti nanti kenaikannya kita hitung akan dihitung sebesar 10% kali 1014. Pasti nanti jumlahnya akan ketemu 98. Dan selanjutnya kalau kita menghitung di 2012 berarti menghitungnya 2777 dibagi 1014 kali 100, ketemunya 274. Jadi indeks di tahun 2012 dibandingkan tahun 2006 itu adalah 274%. Berarti ada kenaikan sebesar berapa? 174%. Sedangkan untuk angka indeks kuantitas itu apa? Jumlah ya. Kalau price itu harga. Menunjukkan perkembangan barang dan jasa dibandingkan dengan tahun dasarnya. Indeks kuantitas dihitung tanpa memberikan bobot pada komoditas karena masih dianggap mempunyai kepentingan yang sama. Jadi di sini rumusnya indeks kuantitas itu adalah Qn dibagi Q0 kali 100. Qn adalah kuantitas tahun saat ini, Q0 adalah kuantitas tahun dasar. Kalau tadi Bu Retno mencontohkan 2006 sebagai tahun dasar, maka kuantitasnya dihitung dari indeks kuantitasnya dihitung dari Qn dibagi Q0. Karena di sini tahun 2006 maka dihitung dari 31 dibagi 31 kali 100, maka indeksnya 100. Kalau tahun 2007 berarti 30 dibagi 31 dikalikan 100. 100 itu apa? 100%. Sehingga kalau dilihat tahun 2007 itu kuantitasnya 30 dibagi 31 kali 100% sama dengan 97. Nah, gimana Bu Retno kalau 97 itu ada kenaikan atau penurunan? Nah, kalau di bawah 100 itu berarti turun. Kalau di atas 100 berarti naik. Sehingga dikatakan tahun 2007 itu kuantitasnya turun 3%. Karena dari 100 ke 97 itu kan berarti kan turun 3%. 3% kali 31 itu berarti 1. Maka dikatakan turun 1 unit. Jadi indeks itu kalau di atas 100 mengalami kenaikan, kalau di bawah 100 itu mengalami penurunan. Nah, dan seterusnya ya. Kemudian ada angka indeks relatif sederhana yang dihitung dari indeks nilai. Indeks nilai itu apa? Tidak sekedar menghitung price, tidak sekedar menghitung kuantitas, tetapi menghitung nilai. Nilai itu apa? Misalkan kalau satu ballpoint itu harganya 5.000. 1 unit kali 5.000 berarti nilainya satu ballpoint itu 5.000. Maka indeks nilai itu dihitung dari price dikalikan kuantitas. Nah, pembilangnya adalah PN dikalikan Qn, penyebutnya P0 dikalikan Q0. PN adalah price di tahun yang dihitung, Qn adalah kuantitas yang dihitung tahun ini, dibagi dengan price pada tahun dasar dikalikan dengan Q pada tahun dasar dikalikan 100%. Nah, ini contoh perhitungannya. Kalau tadi tahun 2006 sebagai tahun dasarnya, kuantitasnya tadi
31 harganya 1014, berarti nilainya 31.434. Kalau dihitung indeks nilai relatif sederhana, maka 31 ya PN dikalikan QN ya, karena kita masih menghitung di tahun 2006, dibagi dengan PN dikalikan kalau kita menghitung di tahun 2006, maka 1014 ini sebagai PN, QN-nya 31. P0 juga sama, 1014, Q0-nya 31, sehingga 31.434 dibagi 31.434 kali 100. Tapi kalau di tahun 2007, maka PN-nya adalah 1112, QN-nya adalah 30. Sehingga nilainya 33.360 dibagi tahun dasar. Tahun dasarnya tadi berapa? 31 sekian ya. Dan seterusnya, nanti silakan dicoba lagi. Yang berikutnya adalah angka indeks agregatif sederhana. Indeks agregat itu adalah ada tertimbangnya. Kita menghitung dari jenis barang yang lebih dari satu. Kalau barangnya komoditas itu ada 5, maka 5 barang itu dihitung totalnya dulu ya. Angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Sehingga hitungannya indeks price agregatif sama dengan sigma PN dibagi dengan sigma P0 kali 100. Sigma PN itu apa? Jumlah komoditas harga, kalau 3 unit ya berarti 3 unit barang tersebut harganya berapa totalnya dibagi dengan tahun dasarnya. Misalkan di sini contohnya barangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 komoditas ya. Tahun dasarnya 2017. Harganya masing-masing seperti ini, totalnya 7.197. Ya, silakan dicek lagi, mungkin Bu Retno salah menjumlahkan, silakan dicek lagi. Tahun 2018 di total semuanya 7.401. Berapa indeks harga agregatif di tahun 2018? Maka dihitungnya dari 7.401 dibagi 7.197 dikalikan 100. Bukan masing-masing individu, tetapi dijumlahkan komoditasnya dulu. Maka ini disebut dengan indeks agregatif sederhana. Maka rumusnya adalah sigma PN dibagi dengan sigma P0. P0-nya tahun dasarnya 2017. Sedangkan untuk angka indeks kuantitas agregatif sederhana, kuantitas jumlah ya, jumlah barangnya dari kelompok barang dan jasa sama dengan cara yang tadi, hanya di sini hitungnya adalah kuantitasnya ya. Caranya sama seperti price tadi. Nah, silakan dicoba dihitung berapa indeks kuantitas agregatif tahun 2018. Ya, silakan dicoba. Sedangkan untuk indeks nilai agregatif sederhana itu adalah sigma PN dikalikan QN dibagi sigma P0 dikalikan Q0 dikalikan 100%, ya. Ini rumusnya. Maka tadi dengan soal yang sama, maka dihitung dulu masing-masing harga pada tahun yang dihitung dikalikan dengan kuantitas tahun yang dihitung dibagi dengan perkalian P0 dikalikan Q0 di total semuanya unitnya berapa tadi, maka akan ketemu indeks nilai agregatif ya. Saya ulangi lagi bahwa untuk
indeks itu selalu dinyatakan dalam prosentase. Jika nilainya di atas 100%, maka dikatakan ada kenaikan. Jika di bawah 100%, maka dikatakan ada penurunan. Oke, mungkin itu dulu yang berkaitan dengan indeks. Nanti silakan dipelajari lagi. Saya akan berikan latihan soalnya. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti by WA ya. Sebelumnya, materi kita akan saya akhiri sampai indeks agregatif dulu, karena nanti saudara yang jelas harus tahu dulu dasar-dasarnya ini sebelum saya lanjutkan yang lebih kompleks lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.